Oke guys, welcome back to the Trader Zone sama gue Rangga Wardana. Dan ini adalah video seri bongkar teknik forex di mana gue akan menceritakan beberapa transaksi yang kita tradingkan bersama-sama dengan member di VIP channel. Nah, tujuan dibikinnya video seperti ini adalah bagi kalian, terutama para pemula, untuk bisa mendapatkan pelajaran ya tentang bagaimana cara merumuskan trading, dan semoga bisa membantu dalam kalian merumuskan trading plan kalian sendiri. Video kali ini gue akan menjelaskan beberapa pair yang kita tradingkan, diantaranya adalah di gold ya, yang sesuai dengan mapping forex kemarin, dan ternyata gold akhirnya bener-bener dia drop, bahkan dropnya itu sampai 700 pips ya dari point entry kita, tapi saya keluar exit di 300 pips karena udah masuk di risk reward rasio yang saya punya gitu ya. Dan yang kedua itu kita ada trading di Euro Kanada yang juga berhasil, dropnya itu kuat, kita berhasil take profit 140 pips. Dan yang terakhir ada di USD CHF ya, yang kena TP 80 pips, itu 1:1 risk reward rasionya. Meskipun ada satu kali cut loss di AUD USD di akhir minggu lalu, tapi semuanya bisa ke cover dengan baik. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Klik juga link di bawah ini di deskripsi untuk kalian bergabung di channel telegramnya The Trader Zone. Mari kita masuk ke konten materi. Oke guys, sekarang kita udah mulai masuk ke chart ya, dan ini adalah bongkar teknik forex kan. Jadi gua akan menceritakan beberapa pair yang kita tradingkan selama 1-2 minggu terakhir ya. Nah, gue membicarain 3 pair nih. Yang pertama di gold. Kalau kalian juga mungkin nonton di video mapping forex sebelumnya ya, silahkan kalian tonton videonya, gue taruh linknya di deskripsi di bawah ya. Nah, di situ gue udah mengatakan itu kita dalam posisi sell di gold dari 1807 1808. Nah, sekarang gue akan breakdown analisanya ya, dasar pemikirannya, lalu hingga ke step ke entry-nya. Oke. Pertama kita masuk dulu ke daily chart, dan ini kalau kalian lihat kita tradingnya di sini ya sebelum candle besar ini jatuh. Jadi kita mundurin ke sini, dan di sini cukup jelas kan bahwa si gold ini dia karena trennya itu turun kan. Oke, dia trennya turun. Sekali lagi gue membuat tren itu berdasarkan EMA 50, ini yang biru adalah moving average 50, dan kita bikin zigzag kayak gini ya, jadi gerakannya 2 candle, dan lalu kita mapping di area supportnya. Nah, ini artinya structure downtrend ini terjaga. Di sini dia retest, di sini dia drop, lalu di sini mulai jebol support, dan ketika ini sempat dia membuat new low sedikit. Oke. Ini sudah pertanda bahwa si supportnya ini ada jebolnya. Jadi dia 2 support di sini, yang satu, yang kedua di sini ya. Jadi 1807 dan 1787 1788 itu di break oleh candle ini. Memang candlenya dia berbalik arah menjadi hammer di daily chart. Nah, lalu saya masukin ke H4, dan di sini terlihat candlenya, patternnya ya, kalian perhatikan sebelah kiri. Di sini ini 1812, ini merupakan area key level support ya. Nah, sekali lagi, apa itu key level support? Adalah level harga yang kurang lebih dia ada 2 titik ya, 2 harga dia mengekor di situ. Jadi kurang lebih di sini satu, yang kedua di sini. Ya, ini ada yang ketiga. Ya, jadi ini kan area ya, sebenarnya level harga yang kurang lebih jaraknya di sekitar situ. Dan ini dia di break oleh candle yang oleh chart H4 seperti ini, dia ngebreaknya tuh kuat. Oke, dan ini adalah retestnya. Nah, jadi ini adalah break lalu retest ke key levelnya adalah 1813-an. Memang pada saat itu terjadi saya belum entry. Di sini saya trade entry-nya kalau nggak salah hari Selasa kemarin, dia bikin dulu swing high ya. Jadi di sini saya tunggu. Ketika di H4 di sini mulai membentuk swing high, jadi pada saat seperti ini dia belum membentuk swing high ya. Swing high itu dia ada jadi candle naik, lalu dia ada candle berikutnya yang langsung candle merah. Nah, ini akan lebih bagus swing high. Nah, lalu setelah itu di sini kalau nggak salah itu udah tengah-tengah malam, jadi saya entry-nya ketika momennya ini kurang lebih jam 8 malam ya. Jadi saya entry, pasang SL-nya di atas ini, dan saya pasang TP itu saya pakai Fibonacci, tarik dari bawah ke atas. Oke. Nah, saya ambil di level 1272. Kenapa saya ambil di 1272? Itu adalah external Fibonacci retracement yang juga saya jelaskan di member area ya, kalau kalian join di VIP channel yang tahunan. Sebenarnya bisa kita pasang TP besarnya sampai 1.618, tapi karena di sini
secara risk to reward ratio udah cukup bagus ya. Jadi kalau di sini SL-nya 120 pips dan TP-nya udah 300 pips, artinya risk to reward rasionya ini udah di atas 1:2 ya. Ya, jadi udah di atas 1:2 ya, 1:2,43. Jadi ini udah pas banget saya pasang TP di sini. Karena kalau kita pasang di sini takutnya kejauhan ya, dan dia harga berbalik arah. Oke. Dan saya ingatkan sekali lagi, selalu trading 1:1 atau TP minimal kita selalu ambil take profit parsial, geser SL-nya ke entry point. Jadi contoh ketika harga drop sampai sini, tentunya kita udah geser SL ke entry point. Jadi kalau entry pointnya di sini 1808, ya udah langsung digeser SL. Boleh diambil parsial, boleh tidak. Yang penting kalian selalu jaga, jadi selalu berpikiran defense gitu ya. Jadi kalau misalkan harga berbalik arah, ya udah kita keluar BEP untuk sisa posisinya dan kita nggak kena rugi. Dan kita fokus untuk trading berikutnya. Tapi untuk kasus ini gold dia berhasil drop hancur dan sebenarnya dia lanjut terus turun. Jadi kalau misalkan di hold terus, ini bisa sampai 700 pips dan ini gede sekali gitu ya. Nah oleh karena itu ada saran juga bagi saya kepada kalian, sisakan lot sedikit ya, misalkan 10% atau 5% untuk didiamkan hingga mendapatkan profit yang besar. Karena kalau ini terjadi kalian payoff-nya itu gede banget. Ya oke, next pair ini kita trading di Eur Kanada, yang ini juga ada di video mapping forex kemarin ya. Di sini saya ada mengatakan kita sell di sekitaran potensi sell itu di ketika dia reject dari key level, dan itu adalah levelnya 1.3400 kurang lebih. Nah supaya lebih jelasnya di sini saya mundurin ke daily chart. Di sini jelas banget. Oke. Di sini jelas banget daily chartnya ya, ini sebelum ini jatuh ya. Jadi kita mundur sedikit. Di sini ada benar-benar struktur harga ya. Jadi harga turun, mental balik ke atas, turun lagi level tersebut 1.3400, dia naik, ini area ya. Jadi di sini ada double bottom dikit, dia naik, dan yang di sini itu dia jebol. Oke. Nah, ketika dia jebol di sini sebelum candle yang merah ini ya, jadi dia jebol lalu dia ngekor di daily chart, kita masuk ke H4 dan H1 untuk mencari entry. Nah, ini posisinya tuh seperti ini, dia ngebreak, candlenya gede, retest 2 candle lalu dia membentuk inside bar. Nah, saya pernah bikin video tentang inside bar trading, jadi ini diganti dengan bar, kalian jelas sekali. Jadi dia break, retest pakai inside bar, kita bisa trading ketika dia break, ngebreak bawahnya di sini kakinya ya 1.3347. Ini merupakan valid entry untuk break and retest lalu inside bar. Nah untuk targetingnya ini saya gunakan eksternal Fibonacci sama seperti gold tadi, dan saya langsung ambil 1.618. Kenapa demikian? Ya tadi karena saya mempertimbangkan juga risk reward rasionya, dan itu masuk di kurang lebih 1:2 ya, dan ini dapat profitnya 140 pips dengan stop lossnya itu sekitar 70 hingga 75 pips. Jadi 1:2 itu dapat di Eur Kanada. Oke, jadi again kita bisa mempertimbangkan untuk take profit di external Fibonacci retracement. Saya juga selalu katakan di pada member saya, kita biasanya ngambil di level 1272, 1618, dan ekstrimnya itu sampai 224, dan semua tergantung oleh risk reward rasionya. Kalau kalian cocok dengan risk reward rasionya ya 1:2, saya langsung ambil. Oke. Dan selalu sisakan kalau kalian mau 10% posisi atau 5% posisi lotnya untuk diambil sampai gerakan-gerakan ekstrim. Jadi contoh gerakan ekstrim itu adalah ke 224 ya, eksternal Fibonacci atau 2618. Jadi contoh di sini, ini kalau pakai 2618, eksternal Fibonacci-nya juga itu harusnya bisa kena. Ya, ini ya 237 pips, tapi saya udah keluar di sini. Oke, next pair yang terakhir di USD CHF, di sini saya mau bahas. Ini simple tradingnya, jadi dapatnya 1:1 saja. Jadi risknya 70 hingga 80 pips, TP-nya 1:1. Kenapa? Karena di sini saya tradingnya breakout ya. Jadi kalau trading breakout itu probability-nya tinggi, jadi kita nggak terlalu perlu risk to reward ratio yang 1:2 atau 1 apa. Karena kalau breakout di dalam trend, oke, udah dapat 1:1 aja itu udah bagus karena probability-nya cukup tinggi. Nah, adapun kenapa saya tradingnya itu buy, di sini kita lihat dulu dari daily chart untuk sedikit analisa. Ya, ini dia sebenarnya double top ya, double top, lalu di kakinya di bawah sini ya, kalau kita perhatikan ini gerakan, kalau kita identifikasi trennya
first top, ini second top, tapi double topnya ini kegedean ya. Jadi double top terlalu besar seperti ini, ketika dia harga ngebreak daripada kakinya di sini ya, kalau harapannya jatuh ke bawah itu berat sekali, dan ini terjadinya dia false break ya. Dia false break di sini, ngekor, dan ini dia coba naiknya. Dan kalau kalian perhatikan, ketika dia naik di sini tidak ada structure yang menghadang ya, tidak ada structure yang menghadang, artinya dia bisa terus naik bahkan sampai ke awal mula daripada candle turunnya di daily di sini. Oke, karena tadi tidak ada structure di daily chart yang menghadang dia, tidak ada key level, tidak ada apapun, jadi naiknya bisa kencang. Nah, lalu setelah itu di sini saya melihat ketika entry ya, di sini ketika point of entry-nya. Nah, ketika di point of entry-nya itu di sini, saya selalu lihat ke kiri ya. Jadi di sini saya melihat di H4-nya ya, dia pelan-pelan ngayun-ngayun naik ke atas seperti ini. Oke, artinya udah ada uptrend di H4-nya, dan di sini dia ngebreak daripada again ya, key level. Jadi kita perhatikan sebelah kiri ada dua resisten di sini ya, yang dia benar-benar ngekor, ada ekor ya. Jadi benar-benar di level yang sama, 0.9687-an. Ini adalah key level 1 2 ya. Dan di sini dia ngebreak. Kita ganti dengan bar chart ya. Kita zoom. Nah, kalian perhatikan di sini, ini adalah inside bar ya. Jadi ketika dia ngebreak daripada 9704, itu adalah trigger untuk entry buy dari saya. Oke, dan kita kasih stop loss ya, dan TP 1:1 at least. Dan kita harus kasih ruang dari di bawah candle yang mother bar-nya di sini, kita kasih ruang. Dan saya biasanya kasih ruang, saya memperhitungkan average true range ya, indikator ATR di candle entry-nya itu di H4 ya, karena ini entry-nya pakai H4. Dan di sini dia sempat dibawa turun sedikit, tapi pelan-pelan dia naik, dan akhirnya boom, dia hit target 1:1 yaitu di 80 pips. Oke, kurang lebih itu video dari saya. Semoga bisa membantu Anda dalam membuat rencana trading Anda sendiri untuk mendapatkan pengalaman di trading di forex ini. Oke, sekian video hari ini. Semoga bisa membantu dalam trading Anda. Dan seperti biasa, plan your trade, trade your plan, be disciplined, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video. Bye.